kosong. Nah, jadi kami di sini akan melakukan presentasi dengan studi kasus analisis perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di platform berbelanja online. Nah, alangkah baiknya kalau kita tahu apa itu platform berbelanja online atau e-commerce. E-commerce adalah suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat dalam aktivitas pertukaran atau penjualan barang dan jasa, serta informasi melalui transaksi elektronik atau online. Kesuksesan sistem perdagangan elektronik di Indonesia bermula dari antusiasme masyarakat yang menginginkan sebuah kepraktisan berbelanja. Jika dahulu jarak dan waktu menjadi penghambat hubungan antara pembeli dan penjual, dengan adanya sistem jual beli secara online atau e-commerce ini dapat menghubungkan masyarakat dalam suatu pembelian barang dan jasa secara singkat dan dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas juga. Dengan berbagai manfaat dan fleksibilitas yang ditawarkan, kini berbelanja online kian digemari masyarakat. Jadi, kita harus bisa tahu melihat peluang yang cukup baik dalam industri e-commerce. Berbagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan online elektronik pun semakin bermunculan. Hal tersebut menyebabkan persaingan dalam perdagangan elektronik semakin ketat. Berbagai perusahaan berlomba untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian di toko yang mereka lakukan. Hasil survei yang dilakukan oleh Facebook pada saat pelaksanaan Hari Belanja Online Nasional atau tanggal 21 Desember 2016 diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam transaksi e-commerce di Indonesia, di mana dalam penelitian itu juga diperoleh informasi bahwa Indonesia lebih menyukai berbelanja secara online. Perkenalkan, nama saya Eko Wijaya dengan NIM 2410164, kelas NC 2434. Saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Ada 3 jenis, yaitu tiga pertanyaan, yaitu apakah regulasi perlindungan konsumen telah diterapkan dengan baik. Kedua, bagaimana kesesuaian praktek e-commerce dengan UU Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, ada tujuan, yaitu menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi belanja online. Pada pendapat para ahli seperti Renat Kasali, Hernawan Kartajaya, dan lainnya. Perlindungan konsumen merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Secara umum, perlindungan konsumen merujuk pada upaya untuk melindungi konsumen daripada bisnis yang tidak adil, penipuan, serta produk atau layanan yang merugikan konsumen. Berikut ini adalah pengertian perlindungan konsumen beberapa ahli. Contohnya yaitu dari Dr. Prof. Dr. Hermawan Kartajaya. Menurut Profesor Dr. Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaku bisnis yang secara keseluruhan dalam melindungi konsumen dari praktik bisnisnya merugikan bagi konsumen. Ada yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Renat Kasali. Profesor Dr. Renat Kasali berpendapat bahwa perlindungan konsumen melibatkan upaya untuk mengedukasi konsumen, memberikan akses yang adil terhadap produk, layanan, serta memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk yang dijual. Ada 2 jenis definisi dan tujuannya. Definisi, prinsip prestasi dan tanggung jawab atas kerugian berlaku dalam e-commerce, dan tujuannya adalah dasar hukum tak
Halo, saya Utasan dengan NIM 241010204 dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dari platform belanja online. Platform belanja online seperti Shopee dan Lazada memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara penjual dan pembeli. Mereka bertindak sebagai mediator, menyediakan sarana pengaduan, dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah terkait transaksi jual beli online. Pertama, peran platform. Fasilitator mediasi. Platform belanja online menyediakan sarana mediasi bagi penjual dan pembeli yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Penyedia sarana pengaduan. Pengguna dapat mengajukan keluhan atau masalah terkait transaksi melalui platform, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim penyelesaian sengketa. Yang kedua, pemeriksaan kasus dan bukti. Shopee dan Lazada akan memeriksa setiap kasus dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Perlindungan konsumen. Platform juga memiliki peran dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat kesalahan pengiriman, ketidaksesuaian, dan masalah lainnya. Yang ketiga, pengembalian dana dan barang. Platform dapat memfasilitasi pengembalian dana dan atau barang jika terbukti ada kesalahan atau masalah dalam transaksi. Proses penyelesaian sengketa. Yang pertama, pengaduan. Pengguna mengajukan pengaduan melalui fitur yang disediakan platform. Yang kedua, pemeriksaan. Tim penyelesaian sengketa akan memeriksa kasus dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, mediasi. Platform akan mencoba memfasilitasi mediasi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, keputusan. Jika mediasi tidak berhasil, platform dapat mengembalikan keputusan berdasarkan bukti dan kebijakan yang berlaku. Yang kelima, pelaksanaan. Keputusan yang diambil akan dilaksanakan oleh platform, termasuk pengembalian dana dan barang. Tanggung jawab platform. Meskipun platform berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa, tanggung jawab utama untuk pengiriman barang dan penyelesaian masalah terkait pengiriman tetap berada pada penjual, terutama jika penjual memiliki metode pengiriman di luar sistem yang terintegrasi oleh platform. Yang kedua, pentingnya keamanan dan transparansi. Platform belanja online perlu terus meningkatkan keamanan dan transparansi sistem mereka untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan adil dan efektif. Kesesuaian praktik platform belanja online seperti Shopee dan Lazada dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU Nomor 8 Tahun 1999 dapat dilihat dari beberapa aspek termasuk transparansi informasi, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Kedua platform ini berusaha memenuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen, namun implementasinya mungkin berbeda. Kesesuaian umum. UU Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999, undang-undang ini bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi termasuk yang dilakukan secara online. E-commerce dan perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Shopee dan Lazada. Kedua platform ini berupaya memenuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen dengan menyediakan informasi produk yang jelas, mekanisme pembayaran yang aman, dan prosedur pengembalian barang. Kesesuaian kasus, informasi produk. Shopee mencantumkan informasi produk yang detail dan memungkinkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembeli. Lazada menyediakan deskripsi produk yang lengkap dan memungkinkan penjual untuk memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Keamanan transaksi. Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman termasuk COD, Cash on Delivery, dan ShopeePay. Lazada menyediakan sistem pembayaran yang aman dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan. Penyelesaian sengketa. Shopee menyediakan fitur pengembalian barang dan layanan pelanggan untuk membantu menyelesaikan masalah antara pembeli dan penjual. Oke, perkenalkan nama saya Ari Wijaya dari MDN 24 NIM 2410226. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan hak konsumen. Di sini kita akan masuk ke informasi produk. Informasi produk itu adalah kita ada dua, tuh Shopee dan Lazada. Di sini kita akan menjelaskan Shopee pendahulu. Shopee ada mencantumkan informasi produk yang detail dan kemungkinan untuk menjual memberikan informasi kepada pembeli seperti SPD. Itu salah satu contohnya. Baru kedua Lazada juga menyediakan deskripsi produk yang lengkap memungkinkan untuk penjual memberikan
memberikan informasi kepada pembeli seperti kandungan yang sama kandungan yang kayak contoh komposisinya lah. Masuk kedua ada keamanan transaksi. Keamanan transaksi seperti kita akan ada dua tipe juga, Shopee dan Lazada. Di sini Shopee menerapkan berbagai model pembayaran yang aman, termasuk COD dan juga bisa masuk ke Shopee Pay. Baru kedua yang Lazada. Kalau Lazada menyediakan sistem pembayaran yang aman dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan seperti BCA, BNI dan Mandiri. Oke, kita masuk ke ketiga, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu ada dua tipe, yaitu Lazada dan Shopee juga. Shopee adalah menyediakan fitur pengembalian barang yang layanan pelanggan untuk membantu menyelesaikan masalah antara pembeli dan pelanggan. Misalnya seperti pembeli tidak menerima barang yang tidak sesuai dan dia pas membuka barang yang rusak, itu bisa diajukan ke Shopee. Ini ada fitur pengembalian, baru Lazada menyediakan bisa bantu asisten penyelesaian sengketa untuk mengecek Selamat malam, nama saya Wilson dengan NIM 241010-229. Punya pelanggaran dan sanksi hukum. Beberapa contoh pelanggaran dari UU ITE, yaitu penipuan online, penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak cipta. Sedangkan untuk pelanggaran UU perlindungan konsumen ada beberapa, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, pelanggaran hak konsumen, ketidaksesuaian produk, dan sanksi-sanksi yang akan diterima seperti teguran secara tertulis, perhentian sementara, pencabutan izin usaha, sanksi pidana, dan ganti rugi. Oke, kesimpulan yang kita dapatkan adalah kepercayaan konsumen dan regulasi yang efektif menjadi fondasi ekosistem belanja online yang aman dan terpercaya. Baik, sekian dan terima kasih. Kesimpulan yang kita dapatkan dari presentasi kita malam ini adalah setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dan kenyamanannya dalam proses berbelanja online, dan penjual mempunyai kewajiban atas apa yang mereka jual sesuai dengan deskripsi atau iklan yang mereka sampaikan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita. Sekian, terima kasih.